Bunga sindiran untuk Anies, fraksi PDIP dan PSI maju terus, fraksi lain meleleh. Ada yang lucu di DKI Jakarta dan terkuak sekarang, mengapa Ahok harus dilengsarkan? Bagaimanapun caranya oleh para anggota DPR DKI Jakarta, ada momen ketika DPRD DKI Jakarta mengancam mengajukan hak interpelasi ke Ahok di masa jabatannya. Mereka yang tidak ingin e-budgeting ingin menjebak Ahok, tapi Ahok tetap pada pendiriannya untuk menerapkan e-budgeting dalam mengelola anggaran daerah atau APBD agar lebih transparan dan tepat guna. Ketegangan antara Ahok dan anggota DPRD karena ada anggaran yang diajukan oleh oknum anggota DPRD yang tidak bisa diterima oleh Pemprov DKI Jakarta. Terbukti bukan, hak interpelasi tidak terjadi. Malah kala itu anggota DPRD malah mengajukan hak impeachment atau pemakzulan melalui hak angket terhadap seorang Ahok. Entah apa salahnya, kita pun tidak tahu. Tapi memang DPRD syarat kepentingan dalam hal mengajukan sebuah draft atau item tertentu agar dimasukkan ke dalam anggaran. Seperti sekarang di masa Gubernur DKI, di mana banyaknya temuan-temuan oleh PSI terhadap pengadaan seperti lem Aibon senilai 82,8 miliar rupiah di suku pendidikan Jakarta Barat. Anggaran pengadaan ballpoint sebesar 124 miliar rupiah di suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga 121 miliar rupiah di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit server dan storage senilai 66 miliar rupiah di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Masih banyak lagi kasus-kasus dari anggaran DKI Jakarta yang dihambur-hamburkan, termasuk Formula E yang ternyata karena pandemi tidak akan memberikan manfaat apa-apa untuk DKI Jakarta. Baru-baru ini nama Gubernur DKI ini kembali mendapatkan sorotan publik, bahkan hujatan dari berbagai kalangan terkait dengan agenda pelaksanaan balapan mobil Formula E yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022, tetapi banyak pihak yang tidak menyetujuinya, yakni fraksi PDIP dan PSI yang terus menggugat bahkan menggunakan hak interpelasi atas kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut. Perang urat syaraf terus bergulir. Anies Rashid Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta juga memiliki kekuatan yang cukup di lembaga pemerintahan, yakni di legislatif, meski seorang Anies dikecam dan diserang habis-habisan terkait dengan agenda pelaksanaan Formula E, menjadi sorotan oleh berbagai pihak. Fraksi PDIP dan PSI yang berjumlah 30 orang menyoroti kebijakan Anies terkait dengan pelaksanaan Formula E tahun 2022, mengingat hal tersebut erat kaitannya dengan APBD DKI Jakarta. Seperti dilansir dari Tempo.co, fraksi PDIP dan PSI memang sedang mengajukan hak interpelasi terhadap Anies dan memberikan panggung pada Gubernur DKI Jakarta untuk menjelaskan secara detail perihal rencana pelaksanaan Formula E yang pastinya akan menelan anggaran yang cukup tinggi. Belum sepakatnya fraksi PDIP dan PSI terhadap kebijakan Anies tentang pelaksanaan Formula E sampai mengajukan hak interpelasi tersebut merupakan tuntutan dan hak untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan secara rinci terkait pelaksanaan Formula E tahun 2022. Sementara di sisi yang lain, fraksi yang tidak menandatangani hak interpelasi seperti fraksi Nasdem, PAN, Demokrat, PPP, PKB, dan yang lainnya diundang oleh Gubernur DKI Jakarta untuk makan malam yang mengindikasikan dan menguatkannya dugaan bahwa ada proses penggagalan hak interpelasi itu semakin kuat adanya. Menurut Anggara Wicitra, legislator dari fraksi PSI mengatakan, Gubernur Anies Baswedan boleh melaksanakan Formula E tapi jangan pakai uang APBD. Karena menurutnya gubernur bisa bekerja sama dengan pihak sponsorship untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Rencana pelaksanaan Formula E di Jakarta tersebut akan menelan biaya sebesar 2,3 triliun untuk membayar komitmen yang dana tersebut bersumber dari APBD DKI Jakarta. Meski menuai kontroversi dan mencuatnya hak interpelasi dari fraksi PDIP dan PSI, tidak lantas menyurutkan kebijakan dan agenda pelaksanaan Formula E tersebut. Sehingga adanya hak interpelasi itu merupakan panggung bagi Anies untuk menjelaskan secara detail dan rinci atas kebijakannya yang diambil dari ujung jabatannya. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta untuk melaksanakan Formula E itu memang cukup kontroversial karena masih dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terlepas dari kontroversi dan perang urat saraf itu, Gubernur Anies Baswedan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tentunya sudah dengan kajian dan diskusi yang matang. Mengingat kegiatan Formula E bisa jadi kegiatan fantastis yang akan mengundang para penggemar Formula E dari berbagai negara. Dan pastinya ada skenario yang menguntungkan dan menjadikan keuangan daerah semakin meningkat. Sejauh yang kita lihat dan amati, tentu saja kebijakan pelaksanaan kegiatan Formula E yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2022 bukan kebijakan konyol semata yang akan menghabiskan anggaran dan uang negara.
Bisa saja dengan pelaksanaan kegiatan Formula E itu bisa saja semakin memperkuat pendapatan daerah. Dengan demikian, melihat kondisi tersebut alangkah eloknya jika berpositif thinking saja atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena seorang Anies tidak akan membuat suatu kebijakan konyol yang sia-sia. Pastinya semuanya sudah diperhitungkan dengan baik dan matang, untung dan ruginya. Jadi sebaiknya bagaimana menyikapi ulah Anies ini yang mengajak fraksi lain selain PDIP dan PSI yang ogah menjilat ke Anies? Ya, kita tunggu saja sampai tahun 2022 apakah ajang ini akan terwujud atau tidak, sembari mendorong agar PDIP dan PSI tidak surut untuk menggelar ajuan hak interpelasi, sehingga kita pernah melihat Anies berbicara di tengah-tengah wakil rakyat menjelaskan betapa untungnya menggelar ajang Formula E ini, bukan? Dan bagi yang tidak mendukung PDIP dan PSI dalam proses menjaga uang rakyat, gak usah dipilih lagi dan dianggap berkhianat. Simple kan? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Lagi, BPK temukan Pemprov DKI boroskan anggaran beli masker hingga 5,85 miliar rupiah. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Wow, Pemprov DKI seolah tidak pernah kehabisan berita terkait kelebihan bayar sejumlah pengadaan alat atau proyek. Berawal dari kelebihan bayar proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kayak warteg aja, jadi pemadam kelaparan. Hehehe. Kelebihan bayarnya mencapai 6,52 miliar rupiah. Ini adalah awal mula dari semua rentetan kelebihan bayar yang terjadi. Dan perlu diketahui ini adalah temuan BPK. Dan kita tahu BPK tidak mungkin bisa menelusuri semuanya dengan detail. Jadi bisa dibayangkan apakah ada kelebihan bayar lain yang luput dari pengamatan? Dan kalaupun ada, berapa besar nilai kelebihan bayarnya? Kemudian selanjutnya ada kelebihan bayar lagi untuk proyek PLTS atap gedung sekolah senilai 1,12 miliar rupiah. Kemudian muncul lagi berita soal Pemprov DKI kelebihan bayar subsidi ke Transjakarta sebesar 415,9 miliar rupiah. Ini salah satu kelebihan bayar yang paling besar nilainya, mengerikan, hampir setengah triliun. Masa nilai sebesar itu luput begitu saja? Dan kalaupun anggaplah itu kecerobohan atau kesilapan, masa silapnya bisa sebesar itu? Dan lucunya KPK masih belum menindaklanjuti temuan BPK ini, padahal jelas-jelas ada unsur merugikan. Kalau di daerah lain mungkin kepala daerahnya sudah ditanyai dan diproses, tapi di Bogota ini aman-aman saja nampaknya. Seolah tidak puas memberikan kejutan besar buat kita, baru-baru ini muncul lagi berita BPK yang kembali menemukan kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI di tahun 2020. Saya juga sudah tuliskan di artikel sebelumnya. Tak tanggung-tanggung ada 3 komponen, yaitu kelebihan bayar di mana pegawai yang sudah meninggal atau pensiun masih menerima gaji. Terus masalah kelebihan bayar proyek pengelolaan air limbah dan kelebihan bayar alat rapid test. Oke, dan ada lagi yang juga terungkap, yaitu kelebihan bayar untuk pengadaan masker. Hal ini disampaikan Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo lewat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020. Anies kelebihan membayar pengadaan masker respirator N95 hingga 5 miliar rupiah dari pos belanja tak terduga atau BTT APBD DKI tahun 2020. Pembelian masker dilakukan pada 2 perusahaan berbeda, yaitu PT IDS dan PT ALK. Harga yang didapatkan dari tiap perusahaan juga berbeda. Dalam laporan dari BPK, Dinas Kesehatan DKI melakukan kontrak dengan PT IDS untuk pembelian masker sebanyak 3 kali dengan total 89.000 masker. Pembelian pertama 39.000 masker, harga yang ditetapkan adalah Rp70.000. Selanjutnya, pada pembelian kedua dan ketiga harganya turun menjadi Rp60.000. Sedangkan kontrak untuk pembelian respirator N95 dengan PT ALK diketahui Dinas Kesehatan DKI memesan 155.000 masker dengan harga tiap satuannya mencapai Rp90.000. BPK melakukan komunikasi dengan 2 perusahaan penyedia masker tersebut. Hasilnya diketahui ternyata PT IDS sanggup jika melakukan pengadaan masker respirator N95 sebanyak 200.000 masker karena stok barang tersedia. Sudah tahu kan masalahnya di mana? Ada harga masker yang lebih murah, tapi mereka membeli di tempat yang lebih mahal, yang kuantitasnya terbanyak pula. Padahal ini bisa dihemat dengan membeli semuanya dari PT IDS sebanyak 200.000 masker, dan sisanya bisa beli di PT ALK. Karena kebijakan ini, BPK menganggap PPK tidak cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis, yaitu mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
Jika mengadakan barang yang berjenis dan berkualitas sama, seharusnya melakukan negosiasi harga minimal dengan harga barang yang sama atas harga respirator N95 lainnya yang memenuhi syarat atau bahkan lebih rendah dari pengadaan sebelumnya, katanya. Makin lama makin parah sekali, ini yang ditemukan BPK. Besok-besok entah apa lagi kelebihan bayar yang akan ditemukan. Ini belum termasuk berbagai pemborosan yang telah dilakukan Pemprov DKI. Salah satunya adalah anggaran untuk Formula E. Baru-baru ini Pemprov DKI stop pendanaan buat acara tersebut. Masalahnya uang yang diberikan pada penyelenggara apakah bisa dikembalikan? Kalau dihitung-hitung entah sudah berapa triliun anggaran yang sebenarnya bisa diselamatkan. Semua ini karena satu, tidak becus. Akarnya adalah ini, memilih pemimpin hanya karena seiman. Selesai deh. Bagaimana menurut Anda?